juga ada bekerja sama dengan beberapa sekolah yang nanti bakal dijelaskan di kloter selanjutnya ya. Jadi untuk hari ini, untuk pagi ini kita bersama Akola dulu. Baik. Ya, untuk minasan yang mau buka kamera silahkan, tapi audio mohon di-mute ya. Untuk sesi pertanyaan, kalau misalkan minasan ada pertanyaan mungkin nanti bisa ditanyain di kolom chat ya, dan nanti ada sesinya. Jadi minasan bisa disiapkan dulu pertanyaannya, mungkin nanti di tengah-tengah ada yang mau dipertanyakan nanti di sesi pertanyaan. Baik, mungkin tanpa mengurangi durasi lagi ya, kita akan langsung mulai saja ya Pak, sesi sharingnya bersama Fuji Global Lingua dan pihak Akola Japanese Academy. Silakan Pak Roni dan Mbak Mona, waktunya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya di siang hari ini ya, udah pagi menjelang siang, alhamdulillah Fuji Global Lingua bisa kembali mengundang Mbak Mona ya dari Akola Academy Japanese Language ya, saya lupa itu. Nah, yang akan banyak bercerita mungkinnya di sini untuk peluang studi di Jepang. Nah, kalau dari saya sih, karena saya dulu pengalamannya kerja, sebetulnya kalau waktu ingin diulang kembali, saya juga penasaran ingin banget gitu kan ya, bagaimana sih bisa belajar di Jepang itu, seperti bagaimana di suasana di dalam kelasnya, kemudian bagaimana kurikulumnya, pengajaran dan lain-lainnya itu juga menarik gitu, saya rasa. Nah, barangkali supaya durasinya juga terus berkurang, saya persilakan Mbak Mona untuk menjelaskan terkait sekolah di Akola ini. Silakan Mbak Mona. Mbak Mona, maaf audionya masih mute. Iya, terima kasih Mbak. Makasih Pak. Tadi lebih baik saya jelasin Akola dulu baru lanjut ke Semong atau gimana Pak? Akola Japanese Academy aja dulu ya? Boleh Mbak, boleh silakan. Ya. Oke. Terima kasih semua atas partisipasinya. Saya mau memperkenalkan tentang Akola Japanese Academy. Kebetulan sekolah kami baru berdiri dari tahun 2016 dan lumayan sekarang udah hampir 200-an siswa yang sudah lulus dari sekolah kami, dan sekarang yang sedang menunggu ada sekitar 200 orang juga yang belum bisa datang ke Jepang. Nah, kebetulan siswa yang banyak ada di sekolah kami itu sekarang itu kebetulan orang Cina, Mongolia, Indonesia, Filipina ada sebagian, sama Sri Lanka. Nah, untuk Akola Japanese Academy itu memang jurusannya Nihongo Gakko, yaitu belajar dasar dari Nihongo Gakko-nya. Nah, kita pendaftarannya ada 4 kali. Itu programnya ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun 10 bulan, 1 tahun 6 bulan, dan yang paling pendek itu 1 tahun 3 bulan. Jadi setiap 3 bulan sekali ada pendaftaran dan kalian bisa masuk kapan aja sesuai dengan jangka waktu belajar ingin kalian pelajari gitu. Nah, untuk persyaratan dan lain-lainnya itu kurang lebih harus sudah belajar bahasa Jepang minimal 150 jam, dan jika memang ada sertifikat dan lain-lainnya itu lebih bagus lagi. Nah, untuk seikatsu mungkin ya, kehidupan selama di sini yang paling, karena sekarang corona jadi belum sempat buat ada acara atau event-event yang lain, cuman kalau yang seperti biasanya itu hampir matsuri atau enggak festival kalau namanya di sini bahasa Indonesianya. Festival, kita juga ikut festival juga, ada kegiatan dari sekolah-sekolah juga seperti kayak kadang undokai apa bahasa Indonesianya? Olahraga, semacam olahraga bersama. Terus kadang kita hanabian, kalau lagi ada sakura itu kita ada kegiatan untuk makan bersama di bawah bunga sakura. Terus ada barbekyuan juga, dan banyak-banyak kegiatan yang lainnya juga. Dan kebetulan saya juga lulusan Akola Japanese Academy, saya alumni Akola Nihongo Gakuin juga.
sudah sangat tahu banget bagaimana Akola Japanese Academy, karena memang kita untuk pembelajaran itu sangat-sangat kibisi. Kibisi itu ketat banget, kita sangat menjaga agar absensi siswa itu bagus, karena sekarang pihak imigrasi udah mulai sedikit kibisi juga, sedikit cerewet juga. Kalau absensi kurang dari 80%, nanti mungkin kalian untuk pengurusan visa selanjutnya itu kurang agak susah gitu. Jadi kita kadang sekolah itu sangat-sangat cerewet dan sangat-sangat kibisi untuk kalian bisa masuk sekolah lagi gitu. Karena kenapa? Kalian kesini tuh untuk belajar. Jadi kewajiban utama kalian belajar, walaupun setelah itu tuh memang kalian diharuskan juga untuk itu untuk melatih kecakapan bahasa Jepang kalian, seperti itu. Terus apa lagi? Itu aja sih kayaknya kurang lebihnya. Nanti kalau ada teman-teman yang mau tanya lagi, silakan bertanya bagaimana apa yang memang perlu ditanyain lagi. Itu Pak. Terima kasih. Iya, baik. Ini kita interaktif aja supaya juga sesuai dengan apa yang di dalam pikirannya pertanyaan yang ini gitu kan. Biar mengalir aja gitu kan. Silakan kita langsung aja ke sesi tanya jawab ya. Baik. Oh iya. Studi. Silakan. Iya, baik. Minasan, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan ya, boleh deh ditanyain sekarang juga nggak apa-apa. Nanti biar dijawab oleh Mbak Mona ya. Baik. Yap. Oh iya, kalau yang Semonggakko-nya itu beda juga ya Mbak? Kita kalau yang Semonggakko itu ada istilah program 1+2. 1+2 itu 1 tahun kita belajar Nihongo Gakko, 2 tahunnya kita belajar Semonggakko. Jadi dia paketnya itu paket belajar 3 tahun sudah langsung lulus Semonggakko. Oh nah, gitu. Itu pendaftarannya itu cuma sekali doang dalam setahun, yaitu keberangkatan untuk bulan 4, bulan April. Oh gitu. iya. Jadi untuk persyaratannya itu juga bedanya tuh cuma sertifikat lesnya aja. Siswa itu minimal harus belajar selama 300 jam bahasa Jepang. Itu kalau udah mau Semonggakko ya? Ya, kalau mau program Semonggakko yang 1+2. Gitu. Yang program 3 tahun itu udah langsung set 3 tahun lulus, udah dapet Semonggakko dan udah belajar Nihongo Gakko juga. Tapi berarti kalau daftarnya pisah itu bisa ya Mbak? Kayak kita mau Semonggakko-nya aja gitu? Nggak paketan kalau gitu bisa? Semonggakko-nya aja, itu bisa. Cuman itu pilihannya tuh bisa fleksibel sih. Sekarang misal nih, Kak mau dong yang sekolahnya singkat 3 tahun aja, tapi udah belajar Nihongo Gakko dan udah bisa lulus Semonggakko, bisa nggak? Bisa. Ambil yang itu, yang Semonggakko yang program itu, atau enggak, aku cuma pengen Semonggakko aja deh Kak, gitu. Kalau memang mau ya, jadi nanti bisa juga, cuman di Indonesia tuh nanti persyaratannya beda lagi. Minimal mungkin N2 di Indonesia. Terus persyaratannya, Semonggakko-nya nih mau ngambil jurusan apa, misalnya ngambil jurusan bisnis. Jadi selama di Indonesia itu udah punya sertifikat apa aja, mungkin udah sempat ambil D2 mungkin atau D3, jurusannya seperti ini, nyambung nggak sama Semonggakko yang akan diambil di sini. Ya. Tapi kalau misalkan nggak nyambung itu bisa Mbak? Kayak misalkan kita kalau nyambung itu kebetulan kita di sini belum pernah ngurus sih, karena memang syaratan dari pihak imigrasi juga kalau memang istilahnya kita ke sini mau belajar, pasti kita belajar ke sini itu untuk memperdalam apa yang udah kita pelajarin kan. Iya. Nah, jadi pemikiran pihak imigrasi itu ya berarti apa yang mereka sudah pelajari di Indonesia itu harus sama dong dengan apa yang dia pelajari di sini. Gitu. Iya. Mungkin dari Minasang ada yang mau ditanyain lagi terkait studi di Akola nih. Ini malah ada yang nge-komen nih, Mbak Mona mirip Jennie Blackpink. Wow. Salfok nih. Oh iya, tadi saya ada pertanyaan. Tadi kan ini ya Mbak ya, minimum kalau masuk ke Semonggakko itu 300 jam belajar. Apa minimum harus ada sertifikasi JLPT? Tidak, Mbak? Atau hanya kalau ada lebih bagus Pak. Tapi kalau nggak ada sertifikat ini aja, LPK aja boleh. Oh gitu. 300. Oh iya. 300 jam belajar. Oh iya. Nah ini memudahkan nih bagi teman-teman yang
pengen segera ke Jepangnya itu tanpa berlama-lama belajar bahasa Jepang lagi gitu kan ya, karena di Indonesia udah pada belajar bahasa Jepang atau yang otodidak pun. Ya rata-rata sekarang yang otodidak banyak juga ya gitu. Betul. Benar. Jadi bisa tuh teman-teman ya kalau ke Jepang itu langsung ke Senmongakko. Dan salah Senmongakko itu kemarin saya baca di Jaso itu sudah disetarakan dengan diploma ya Mbak ya katanya ya. Iya memang kalau di sini sih kita setara, kalau diibaratkan kita bawa ke Indonesia itu udah diploma 2 sebenarnya Pak. Iya. Cuman kalau di Jepang tuh kita nggak ada istilah strata dia. Oh iya. Nggak ada istilah degree, dia nggak ada di sini gitu. Degree itu nggak ada, iya. Ada. Tapi tetap mungkin kalau misalkan mau ekstensi atau apa bisa mungkinnya dibawa di Indonesia. Bisa. Oke. Iya, baik. Silakan Minasang, bagi ada yang ingin ditanya. Iya. Nah, mau bertanya? Iya. Mungkin Minasang ada yang belum tahu Senmongakko, jadi Senmongakko itu sekolah kejuruan ya Mbak ya? Iya, benar. Iya, betul. Iya, siapa tahu ada yang bertanya-tanya apa bedanya Nihongo Gakko sama Senmongakko. Ini ada yang nanya sih Mbak, di sana ada beasiswa nggak ya Mbak? Kebetulan kalau di sekolah kita sekarang belum ada program beasiswa, cuman kalau untuk di Nihongo Gakko-nya, buat siswa yang pengen lanjut ke Daigaku, itu dengan catatan nanti siswanya udah ada N2 atau N1, absensinya itu 100%, nggak pernah absen, itu nanti dari pihak sekolah Nihongo Gakko itu akan merekomendasikan ke pihak Daigaku yang punya sistem beasiswa. Nanti kita jadi kita buatkan rekomendasi kalau memang siswa ini pinter, rajin juga, udah ada N2, terus absennya juga bagus, nanti dibantu untuk pengurusan apa beasiswanya. Maaf, ada iya nggak apa-apa. Oh gitu ya, jadi yang sekolah Nihongo Gakko di Akola, kalau misalnya dia bagus nilai sama absensinya, dari pihak Akola bakal direkomendasi ke Daigaku yang memiliki program beasiswa ya Mbak ya. Tapi kalau di Akolanya belum ada program beasiswa, ya. Kalau saya ini sih Mbak penasarannya, kalau dari kondisi kan lagi pandemi gini ya Mbak ya. Mbak juga tadi bilang beberapa aktivitas seperti kayak festival olahraga yang gitu-gitu kayaknya belum bisa diadain juga ya Mbak ya? Atau gimana ya? Itu kalau misalkan aktivitas belajarnya gimana Mbak kalau lagi pandemi kayak gini di Akola? Apakah online atau gimana Mbak? Kalau sekarang ini sih kebetulan kita belajar biasa, seperti biasa. Secara kondusif juga. Cuman karena sekarang Jepang juga lagi naik juga kansensha-nya, mungkin perkiraan bulan depan kalau masih parah mungkin bakal online. Kalau kemarin ini masih biasa kok, sekolah biasa datang. Masih ke sekolah datang ya Mbak ya? Iya. Oh iya. Nggak ada yang online Mbak berarti? Belum Nggak ada yang online? Oh iya. Terkecuali siswa yang belum datang ya. Oh yang belum datang? Yang belum datang. Iya. Tapi kalau siswa yang di Jepangnya masih tetap offline ya Mbak ya? Ya, offline. Oh iya. Semoga aja ini ya Mbak ya cepat pulih ya Mbak, bulan depan bisa offline semuanya, karena kan pasti teman-teman Minasa pengennya sekolahnya mengalami pengalaman sekolah di Jepang ya Mbak ya? Langsung kan ya? Iya betul. Kalau ini Mbak di luar ini ya, maksudnya di luar studi itu kalau misalkan kondisi di Osakanya itu gimana Mbak? Atau di sekitar sekolah itu gimana? Sekolahnya. Ya, kebetulan di rumahnya itu kebetulan kalau di sini nggak begitu kawaranai sih, semuanya masih baik-baik aja. Cuman karena sekarang memang yang kangsennya itu banyak, yang positifnya itu banyak, jadi untuk gyojikangnya itu kayak restoran dan yang lain-lainnya itu jadinya tutupnya tuh cepet, itu aja sih. Kalau untuk masalah kesehari-harian seperti biasa aja sih, nggak ada yang berubah. Seperti biasa ya? Oh iya. Kan kalau di Indonesia lumayan ketat ya Mbak ya, dan ya lumayan susah lah gitu. Tapi kalau di Jepang sepertinya biasa-biasa aja ya Mbak ya? Biasa yang penting mengikuti protokol tetap gitu. Benar, ya Mbak? Kesehatan sama memang kayak bar, kafe, restoran dan yang lain-lainnya tuh tutup cepat. Tutup lebih cepat kali ya. Kalau supermarket
biasa kok. Oh iya. Yang Ya. penting kayaknya di Jepang lebih kondusif ya Mbak ya. Iya. Mungkin mereka udah terbiasa kali ya dengan Oh iya keadaan betul. seperti itu. Ya Mungkin. udah gimana gitu. Bu, maaf. Iya. Oke. Kalau ini ada yang nanya Mbak, nilai minimal berapa ya? Ini nilai apa ya? Maksudnya nilai masuk kah atau nilai minimal direkomendasikan menjadi beasiswa atau gimana ya? Kurang spesifik ini pertanyaannya. Tapi mungkin kalau tentang nilai mungkin bisa dijelaskan Mbak, mungkin dari aspek nilai, mungkin ujian kita perlu nggak ya kalau nilai ujian kita di Indonesia terus mau apply ke Akola itu ada ininya nggak ya Mbak? Untuk semongnya ya, bentar ya. Kalau untuk Nihongo Gakko, mungkin tadi minimal nilai itu mungkin untuk sertifikat mungkin ya. Ya dari sertifikat boleh, lah ya. boleh. Dulu, kalau dari sertifikat les bahasa Jepangnya itu kita nggak begitu ngelihat gitu. Maksudnya yang penting absen bagus, dari siswa absennya tuh bagus, dan nilainya juga standar. Dan yang terpenting sih sebenarnya pas waktu di interview, siswanya bisa nggak dia ngomong gitu loh. Setara misalnya dengan dia sudah belajar 300 jam misalnya. Harusnya tuh dia Minna Nihongo 1, Minna Nihongo 2 tuh sudah dia pahami gitu loh. Bisa nggak ada Haiwa di situ gitu. Nah, untuk nilai yang kedua seperti yang Mbak Fadia bilang tadi itu, di sekolah kita asalkan mengikuti apa sih, kayak ada kan biasanya tes setiap minggu atau 3 bulan sekali itu, kalau memang nanti ada yang kurang, nanti dari pihak sekolah ngadain untuk remedi lah istilahnya. Ada 2 kalinya biar nanti untuk tes semuanya itu nilainya bagus gitu. Nanti programnya sama seperti di Indonesia, kalau memang ada nilai yang kurang bagus, diulang sampai nilainya itu bagus. Seperti itu. Oh gitu, remedial gitu ya Mbak? Remedial itu. Terus kalau mau lanjut ke Daigakunya, misalnya mau lanjut ke universitasnya, sama juga seperti kalau misalnya di Nihongo Gakunya nilainya sudah bagus dan standar, pasti untuk ke pihak Daigakunya juga ngelihat kan pasti, oh ini siswanya sudah seperti ini, berarti nanti untuk kedepannya dia masuk sini bisa direkomendasikan mungkin. Iya. Oh iya, yang penting mungkin pas menseswa atau wawancara itu ini ya Mbak ya, membuktikan lah ya mereka tuh udah belajar 300 jam atau berapa jam. Iya, berarti nilai tidak sepenuhnya berpengaruh kali ya Mbak ya? Kalau kebetulan sebenarnya di sini tuh nilai itu buat orang di sini nggak begitu nomor 2 dibandingkan gimana dia di saat kemampuan komunikasi. Iya. Itu yang sebenarnya yang pertama. Iya, berarti minasang mungkin yang lebih didalaminya bahasa Jepangnya dulu kali ya, mungkin. Kali ya. Iya, asal mungkin pas mensetsu atau wawancara minasang bisa gitu. Mungkin nanti gampang ke depannya komunikasi sama orang Jepang. Baik, kalau minimal umur Kak, Mbak ya. Minimal umur masuk Akola. Untuk masuk Akola itu 30 tahun masih bisa. Giri-giri lah. 30 tahun. 30 tahun itu asalkan syaratnya itu pendidikan terakhir 5 tahun setelah lulus. Misal dia universitas di Indonesia tuh tamatan 25 lah, 25 tahun di umurnya. Tapi baru tamat kuliah gitu. Iya. Nggak apa-apa bisa. Kalau umur 30 juga kan ada kan, kita kalau di Indonesia tuh umur 30 bisa ngambil S2 gitu kan. Iya. Nah, itu kan pendidikannya baru lulus bisa kok. Cuman kalau misalkan dibandingkan dengan aplikan atau pendaftarannya, misalkan masih produktif belajar, misalkan di bawah 30 gitu, atau masih 25 atau 23, 24, itu ada ini nggak sih Mbak kayak, kita prioritasin dulu yang muda-muda deh, yang 30 ntar gitu. Itu gimana tuh Mbak? Kalau kita sih sebenarnya memang ada sih istilahnya memprioritaskan yang lebih muda, memang iya benar. Kenapa? Mereka tuh untuk proses penangkapan belajar juga pasti kan masih bagus gitu loh. Bukan sih mau meremehkan untuk orang yang sudah berumur, itu enggak gitu loh. Apalagi prinsip kita kan kerjalah ilmu tuh sampai setinggi-tingginya dan betul. Umur gitu kan. Kita juga nggak mau mematahkan semangat mereka yang memang benar-benar pengen niat belajar seperti itu.
Cuman dengan catatan nanti untuk pengurusan dokumennya tuh kita benar-benar apa ya, buatkan dengan surat rekomendasi dan lain-lain. Pasti pihak imigrasi itu ngelihat gitu loh, siswa dengan umur yang sudah berumur, ibaratnya tuh sudah melebihi batas umur, kenapa dia tuh bisa sampai berpikir untuk belajar lagi Belajar gitu loh. lagi gitu ya. Iya, Mungkin dilihat motivasinya juga ya Mbak ya. benar. Ya, motivasi untuk belajarnya tuh bagus atau enggak, kuat atau enggak, itu sih yang sebenarnya yang kita lebih persiapkan lagi gitu. Nanti kalau misalnya buat kalian yang pengen daftar di Akola, jadi nggak usah khawatir. Jadinya tuh nggak usah khawatir masalah umur, masih bisa apa ya, dimaklumi lah ibaratnya. Iya, betul. Yang penting motivasi mereka untuk belajar itu memang benar-benar ada. Ya, yang penting kalau motivasi belajarnya masih ada mah pasti bakal bisa ya masuk Akola. Iya, benar. Iya, ini ada lagi nih Mbak yang nanya, untuk alur pendaftarannya gimana ya sama biaya sekolah? Mungkin kalau misalkan alur pendaftaran bisa dijelasin, sama mungkin waktu Mbak Mona juga kan lulusan Akola nih, mungkin bisa diceritakan pengalaman Mbak Mona pertama masuk Akola tuh kayak gimana sih? Mungkin bisa relate sama teman-teman gitu. Oke. Kalau untuk masalah alur, karena sekarang udah ada lebih praktis nih, udah ada lembaga gitu loh. Jadi, iya betul. Udah ada lembaga, ya kita konsul ke lembaga, kalau memang dari pihak lembaga juga bisa kayak sekarang nih, bisa nggak langsung komunikasi dengan pihak sekolah juga, biar bisa apa ya, konsultasi lah, pengen benar-benar dari 1 sampai 10 dia yang pengen ditanyain, kalau memang bisa seperti itu, dengan senang hati, langsung ke pihak lembaga, terus konsultasi. Nanti kalau memang udah ngerasa, oh udah nih gitu, udah dari sendiri kayaknya udah fix nih di sini, ya udah nanti tinggal ikuti proses yang memang sudah ada dari pihak lembaga dan yang lain-lain. Sebenarnya tuh langsung ke pihak sekolah dan ke pihak LPK tuh sebenarnya alurnya sama. Gitu. Cuman bedanya kalau ke pihak LPK tuh semua tuh udah praktis dalam artian kalian udah tinggal ngikutin aja nih apa yang disuruh gitu. Tapi kalau kalian langsung sendiri nih, udah kalian nggak tahu itu surat apanya, Iya. buatnya seperti apa nggak tahu gitu loh. Jadi itu pasti karena kebetulan aku juga dulu di tahun pertama itu Nihongo Gakunya tuh ngurus dari pihak LPK. Nah yang di tahun itu ngurus sendiri. Jadi udah tahu banget rasanya. Gimana rasanya ngurusin sendiri ya Mbak ya? Ngurus sendiri gitu. Yang dari COE baru keluar ke imigrasi di Indonesia, yang di Jepang itu apa yang harus kita omongin, bagaimana caranya, mana tuh sama sekali nggak tahu. Jadi wah memang bagus sebenarnya udah ada LPK, jadi kita tinggal ngikutin aja nih arahan dari mereka. Jadi kita udah tinggal tenang gitu loh, asalkan kita mau tanya, Mbak sebenarnya ini kayak gimana, ini kayak gimana, ini udah saya buatin tapi kayak gini, lebih kayak gitu aja sebenarnya. Kalau emang udah LPK gitu, kalau menurut saya. Iya, tapi walaupun LPK juga ikut andil dalam membantu ya, berarti dari kita juga harus aktif juga kali ya Mbak, kayak benar, jangan dipikir kayak mungkin saya diurusin sama LPK tapi ya udah serahin semuanya ke LPK gitu. Tapi kan LPK juga butuh kayak Mbak atau Mas, dokumen ini butuh dikumpulkan sekarang gitu. Jadi saling kerjasama lah ya biar cepat juga. Soalnya kan banyak juga kejadian orang-orang kayak mikirnya LPK malah menghambat gitu. Padahal iya kan, padahal sebenarnya kalau misalkan kita berdua bisa saling kerjasama dan aktif, kayaknya bisa lebih mudah kali ya Mbak ya untuk studi ke Jepangnya gitu. Dan kalau misalkan ngomongin dokumen nih, selain sertifikat bahasa Jepang sama mungkin ijazah dan lain-lain, itu apa ya perlu dipersiapkan ya bagi para yang mau daftar gitu? Dokumen lainnya itu paling ijazah siswa, ijazah pendidikan terakhirnya. Terus nanti kita cari tahu dulu dari pihak keluarga siapa yang kira-kira mau jadi penjaminnya nanti, siapa yang mau jadi siswanya. Kalau memang sudah diputuskan, nanti semua data-data penjaminnya tuh nanti kita urus, kayak surat keterangan pekerjaannya di mana, penghasilannya berapa, terus kartu keluarga, atau enggak kalau misalnya nggak harus kok penjaminnya itu ayah atau ibu, kalau memang ada paman dan mungkin kakak atau saudara siapa gitu bisa, asalkan memang nanti untuk pengurusan dokumennya bisa kita urus gitu. Dan yang susah sih kadang kayaknya tabungan sih, kayaknya rekening koran sama tabungannya ada berapa, uang di tabungan dan yang lain-lainnya gitu. Itu aja sih lebihnya.
Iya, mungkin Untuk masalah minasan dokumen bisa itu sebenarnya dipersiapkan. apa ya? Memakan waktu panjang. Jadi kita harus benar-benar ya semangat gitu loh. Siapkan. Iya, iya, iya. Disiapkan matang-matang gitu ya. Matang-matang gitu ya. Terus Terus berkonsultasi heeh. lah ya. Iya, banyak-banyak konsultasi deh kayaknya. Benar-benar. Nah, ini Mbak, yang kayaknya yang harus sakral, yang pada pengen tahu kayaknya, biaya. Itu gimana Ya, tuh Mbak? Kalau kalau di untuk Akola. biaya mungkin dari pihak LPK Fujinya udah ngasih tahu, mungkin kurang lebihnya itu sama. Mm-mm. Apalagi kalau untuk tadi yang Semongakonya itu kan 1+3+2. Kalau yang Iya. satu biaya gakuhinya tuh selama setahun itu sama kayak Nihongo Gakuhi yang tahun pertama 678. Itu Nah, Mbak, maaf, gakuhi itu apa ya Mbak? Fee biaya apa ya? Biaya Oh, biaya biaya sekolah. sekolah. Oke, oke. Iya, iya. gakuhi itu biaya sekolah. Jadi biaya sekolah kalau yang di Semongnya itu satu tahun pertama itu sama 678. Cuma Yen nanti ya, yen ya. yen 678 yen itu ada opsi tambahannya itu nanti asrama. Oh, Karena jadi ada asrama juga ya Mbak ya? jadi kalian sampai sini tuh kita sudah ingin mempersiapkan semuanya tuh dengan benar gitu loh, dalam artian mereka tuh sampai sini tuh kita nggak mau membuat mereka tuh susah, ribet, dan Iya, iya, iya. khawatir gitu, apalagi dari pihak orang tua. Mereka tuh datang Betul. ke negara orang gitu loh. Jadi kita berusaha di sini untuk mempersiapin semua, makanya kita tanya nanti dari siswanya. Kalau untuk asrama itu diharuskan 6 bulan. Kenapa seperti itu? Karena nanti setelah siswa sampai sini, nggak mungkin mereka tuh bisa langsung Nyari part-time. tempat tinggal gitu, atau langsung Bener, arubaito gitu. nggak mungkin bisa langsung arubaito, dan mungkin mereka juga pasti homesick dulu tuh. Sebulan, 2 bulan tuh pasti homesick. Ya gitu, Iya, makanya iya, pasti. kita kasih asrama biar ada teman-temannya juga yang lain. Jadi mereka nggak ngerasa fighting sendiri nih, mereka fighting bareng-bareng gitu. Jadi kita siapkan asrama 6 bulan sambil belajar bagaimana sih kehidupan tinggal di Jepang, gitu ya. aturan di Jepang itu seperti apa, dan Betul, memang betul. mereka memang sudah di Jepang, jadi jangan bawa kebiasaan kalian yang ada di Indonesia. Indonesia, iya, iya. Terus nanti tambahannya itu mungkin kalau mau beli sepeda di sini, nanti kalau memang mau disiapin sekolah, bisa dikasih tahu dari PLPK-nya, saya mau dong disiapin sepeda, kasur buat tidur nanti sampai di sini, terus pembuatan hangko kayak stempel. Kalau di Indonesia kan kita nggak pakai nggak pakai tanda tangan ya Mbak ya kalau di Jepang. Ya, nggak ada tanda tangan nih kayak gini, harus di semua stempel. Jadi kita siapin. Kalaupun memang mau buat sendiri nanti di sini bisa. Jadi kita fleksibel untuk masalah opsi pembiayaannya, cuman yang terpenting itu biaya gakuhi tadi. Yang 678.000 yen itu ya Mbak ya? Iya. Dan itu pun juga juga ke pihak Pujinya juga udah ngasih opsi pembayaran, itu ada 3, bisa dibayar semua. Kalau memang siswa memang udah ada uang, dibayar semua nggak apa-apa. Itu dibayar setengahnya nggak apa-apa, atau dibayar 200 yen aja boleh. Gitu. 2.000 ya, 2.000 yen. 200.000 yen. 2.000 yen. Oke, jadi itulah ya kira-kira gambaran biaya sekolah di Akola. Udah dapat asrama juga selama 6 bulan. Nah, kalau misalkan udah 6 bulan itu berarti nggak asrama lagi gimana Mbak? Itu udah nanti menurut siswanya lagi, kalau misalnya memang ngerasa nyaman tinggal di asrama, bisa lanjut gitu ya? Bisa lanjut, bisa lanjut. Nanti kalau memang mau tinggal sendiri nggak apa-apa, nanti cari apartemen sendiri juga nggak apa-apa. Gitu. Iya. Nah, kalau tentang arubaito itu Mbak gimana tuh? Apakah dicarikan oleh sekolah atau gimana tuh? Mungkin kehidupan part-time di Jepang itu gimana? Mungkin teman-teman juga pengen tahu tuh arubaito. Iya. Oke. Kalau untuk arubaito, kita di Akola 1 bulan. Kalau baru datang tuh mungkin agak sibuk nanti 1 minggu 2 mingguan itu, karena harus ngurus alamat dulu ke Syakusho, ke balai kota, ngurus dan lain-lain lah, banyak lah lumayan prosesnya. Mungkin di minggu pertama, minggu kedua tuh belum bisa, baru istilahnya pendaftaran aja lah dulu kalau memang ada di Jepang nih gitu. Nanti di minggu kedua atau di minggu ketiganya itu baru nanti kita arahkan siswa ke namanya itu Haken Gaisha. Haken Gaisha itu kebetulan Akola juga punya Haken Gaisha, itu yang memang untuk penyalur tenaga kerja gitu. Untuk
juga yang memang mau part-time job itu arobaituan. Mungkin kalau memang siswanya bahasanya itu masih rata-rata lah standarnya, dia tuh ngerti si orangnya itu ngomong apa dan dia bisa jawab mungkin nanti sementara sebulan 2 bulan di Kojo dulu, itu pabrik. Nanti mungkin pabriknya menyesuaikan di sini ada pabrik apa aja. Tapi nanti kalau misalnya siswanya memang udah ngerasa udah bisa nih sendiri, nggak perlu dibantu sama sekolah, itu boleh juga nyari sendiri. Nanti ya cari part-time sendiri, misalnya kayak di Kombini, Family Mart, terus 7-Eleven, mungkin kalau kayak Indonesia ada McD juga, Indomaret, gitu kan, ada KFC juga, ada McD juga, Starbucks juga ada, banyak lah restoran-restoran yang memang kalau memang bahasa udah bagus itu gampang cari kerjaan di sini. Begitu. Iya. Kalau gambaran gaji part-time itu gimana, Mbak? Kalau gambaran part-time, kalau biasanya itu per jam 800-yen lah per jam. Oh iya, dihitungnya per jam ya, Mbak ya? Ya, hitungannya di sini per jam. Tapi kalau kalian kerja malam, dari jam 7 sampai jam 12 malam itulah, atau nggak ke pagi itu lebih mahal lagi, 1.200 kah per jam. Jam ya? Ya. Kalau dari aturan akolanya ada nggak kayak siswa itu harus kerja, misalkan yang part time itu ada maksimal berapa jam gitu, jangan lebih dari berapa jam gitu. Karena kan harus sekolah juga kan ya, Mbak ya? Benar. Kalau itu sih sebenarnya untuk aruba itu kita bukan dari sekolah, itu kebetulan dari imigrasi, imigrasi, tapi pengecualian nanti untuk libur panjang seperti libur musim ditambah ya, jadi bisa 40 jam. Udah itu banting-bantingan dah itu aruba itu. Iya, oke. Tapi lumayan sih kalau misalkan teman-teman mau menambah pemasukan di Jepang kan ya biar nggak ngerepotin orang tua juga. Oke, ini balik lagi nih Mbak, kayaknya ada yang nanya lagi ini satu. Semisal kita SMA jurusan IPS bisa pakai sertifikat JLPT bila nilai tidak rata-rata. Kalau gimana sih ini, bentar ya, saya mencoba mencerna dulu ini pertanyaannya soalnya panjang. Oke, semisal kita SMA jurusan IPS bisa pakai sertifikat JLPT bila nilai tidak rata-rata. Kalau IPA, walaupun punya JLPT, tetap tidak bisa dan harus tetap nilai rata-rata. Apakah itu benar? Oh, dia mencoba mengklarifikasi nih. Kalau misalkan kita SMA-nya itu jurusan IPS, itu tuh katanya bisa kalau pakai sertifikat JLPT aja. Kalau misalkan nilainya nggak rata-rata. Kalau misalnya IPA, walaupun punya JLPT, itu nggak bisa dan nilainya itu harus rata-rata. Itu benar nggak tuh? Ya semoga saya bisa mencerna ya Nazwa. Iya, IPA sama IPS nih. Kalau masalah jurusan SMA, IPA atau IPS itu nggak ada apa ya? Nggak bisa dibandingin sebenarnya, nggak ada perbandingan seperti itu. Nggak ada perbandingan, oke. Nggak ada perbandingan itu. Dengan jurusan apapun itu masih bisa masuk ke Jepang, masih bisa sekolah ke Jepang asal ada sertifikat les atau ada sertifikat JLPT dan lain-lainnya. Masalah jurusan yang kita pelajarin di SMA atau di SMK itu nggak masalah, karena sekolah tujuan pertama yang kalian pengen sekolah itu adalah Nihongo-nya, bahasa Jepangnya, dasar bahasa Jepangnya. Jadi untuk jurusan kalian yang sudah kalian pelajarin itu kalian tinggalkan dulu sebentar, kalian fokus belajar Nihongo Gaku bahasa dulu. Jepangnya ya. Bahasa Jepangnya dulu, nanti setelah bahasa Jepangnya kalian sudah kelar, baru kalian bisa lanjutkan apa yang memang kalian sudah pelajari kemarin. Begitu. Oke, jadi sebenarnya nggak ada perbandingan ya IPA keterima atau IPS keterima dengan kayak gini. Oke, semoga bisa menjawab ya Nazwa. Oke. Ini ada lagi yang nanya, Kak, pas daftar Gakko itu udah termasuk asuransi nggak? Kalau di Indo mungkin kayak BPJS gitu atau siswa yang ngurus sendiri. Terima kasih. Asuransi sih nggak ada sih, itu pribadi lagi. Oh ya, jadi itu ngurus pribadi ya, Mbak ya? Iya. Oke, cukup terjawab ya. Tapi kalau misalnya nanti siswanya udah sampai Jepang, itu asuransi kesehatan sudah include sendiri. Oh iya. Kan ada nanti itu diwajibkan kalau sampai di Jepang harus punya kayak namanya tuh di sini tuh Kokumin Hoken namanya. Kokumin itu untuk asuransi bernegara, karena kalian tinggal di negara Jepang, kalian harus wajib membayar asuransi itu. Oke. Ini
ada yang mau nanya langsung. Ini boleh nggak Mbak kalau misalkan ada yang mau nanya langsung nih? Oh, silakan boleh. Oke, boleh untuk Mulyani Sang boleh dibuka audionya kalau misalnya mau nanya langsung. Silakan. Oh ya, terima kasih Mbak ya. Oke, Iya. silakan Maaf, pertanyaannya. ya maaf Mbak, mau nanya. Mm-mm. Nih masalah biaya nih masih kurang paham ya. Mm-mm. Nih kan sebelum ke Jepang kan kira-kira berapa ya dibutuhkan di Indonesia tuh? Berapa juta tuh yang siswa harus megang duit tuh kira-kira? Kira-kira ya. Hmm. Bentar. Kan Mbak kan udah pengalaman tuh. Biar Mm-mm. pas nyampe Jepangnya kan belum karbohidrat dulu kan harus pegang buat Oh. jajan atau gimana kan berapa? Kalau dari pengalaman saya sih kemarin setelah semua dokumen udah selesai dan memang visa udah saya dapetin itu, saya ke Jepang bawa uang, bawa bekal lah ibaratnya itu Iya. 10 jutaan lah rupiah. Lah kemarin untuk 3 bulan di sini karena saya satu bulan setelah sampai sini tuh udah dapet kerjaan, jadi lumayan ngebantu dan memang sampai sini tuh nggak bisa wah banget belanja gitu ya, bener-bener Betul. ya lah sementara Iya, gitu. mengalahkan stereotip orang-orang yang pengen sekolah di Jepang tuh kan mereka Benar. mikirnya bisa sambil liburan sekolah tuh ya, Ya, padahal sebenarnya sebenarnya nggak enggak. gitu juga ya Mbak ya, Enggak. sesuai pengalaman Mbak Mona sendiri. Iya, jadi jangan terlalu mikir yang enak-enaknya aja, kalian fokus sekolah ya Mbak ya, lebih baik. Benar. Tuh. Kalau misalnya ada Hmm. rezeki lebih baru bisa sembari Baru bisa berlibur gitu jalan-jalan. ya Mbak ya. Iya. Ya, Kurang gimana? apa Mbak? Berapa juta Mbak tadi Mbak? 10 juta rupiahnya. 10 juta. Kira-kira 10 Itu jutaan bekal lah ya. doang ya, untuk jajan aja, uang jajan aja. Nah, pas bulan pertama kan ikut Arubaito ya. Mm-mm. Nah, buat biaya sekolah mau makan itu cukup dari Arubaito. Karena di awal kan setelah COE sertifikat eligibility-nya keluar itu kan biaya sekolahnya itu kan harus dibayar dulu. Itu dari tadi itu kan 698 harusnya setahun. Tapi di awal itu setelah COE udah turun itu kan kita udah bayar nih 3 bulan Oh, pertama. yang 3 bulan Pertama. pertama itu buat Nah, sekolah ya. Iya, biaya sekolahnya. 3 bulan pertama itu kan setelah kita sampai Jepang, 3 bulannya kita udah nggak bayar biaya sekolah. Nggak bayar sekolah, iya. Nah, bulan keempat kita baru bayar lagi. Cicilan baru kita bayar di bulan keempat. Itu Iya, bulan ibaratnya. keempat. Iya. Dan itu kita udah bisa Arubaito kayaknya ya Mbak ya. Jadi Udah udah bisa Arubaito. nabung ya, udah bisa Benar. nabung kalau Dan misalkan mau asrama bayar kita sendiri. juga udah kebayar, jadi Iya, kita nggak asrama lagi gitu. betul. Gitu. Kalau seminggu 28 jam Mbak ya. Iya, 28 jam ya. Kalau 1 bulan kira-kira dapat 12 jutaan ya? dapat kurang lebih. Itu kalau per jamnya 800 ya, Mas. Kalau misalnya dapat yang per jamnya itu ada yang 900, ada yang 1000, itu Itu dapat bisa lebih kali ya. Ya, diperkirakan aja nih, misalkan 12 juta. Buat bayar sekolah bulan keempat, kira-kira berapa? Kurang lebih kemampuan siswa minimal 5 mang sih. Kalau bisa misalnya kalau mau 2 bulan sekali bisa, kalau mau sebulan bisa. Itu nanti kemampuan siswa lagi kayak gimana gitu. Ada nanti Berarti sampai di Jepang nanti dibuatkan perjanjian lagi kesanggupan siswa untuk bayar gakuhi itu maunya seperti apa untuk Oh cicilan. iya. Oke. Ya misalnya kan nih dapat 12 juta. Buat bayar sekolah 7 juta, buat makan 5 juta gitu Mbak ya? Ya, kurang lebihnya Bisa. seperti Oke, gimana udah terjawab Mulyani Sang? Oh iya, saya umurnya 33 Mbak. Boleh tuh Mbak? pendidikan terakhirnya apa Mas? Enggak, saya mau lagi kuliah S1. Oh gitu. Nggak apa-apa. Kalau Iya. memang masih kuliah nggak apa-apa. Bisa. Tapi umur 33 nggak apa-apa itu. Nggak Lulusan apa-apa. tahun sekarang. Bisa kok. Kemarin saya juga ngurus umur 35 tahun bisa kok. Oh bisa. Bisa. Asal yang penting motivasi Mas belajar yang kuat ya Mas Benar. ya. Jangan kalah sama yang muda Mas. Iya, oke, cukup Mulyani Sang. Oh iya, makasih Mbak ya. Oh iya, makasih juga Mas. Oke, semoga terjawab ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang mau ditanyakan lebih lanjut bisa langsung ke pihak Akola atau ke Fuji Global Lingua ya Mbak ya. Nanti kita akan jawab
Jelas mungkin. Oke, kayaknya terakhir ya Mbak, ini pertanyaan terakhir. Iya. Apa benarkah kalau Baito lebih dari 28 jam per minggu itu nggak apa-apa, asal pendapatan per tahunnya itu nggak lebih dari 1.500.000 yen? 1.500.000 yen ya? Benar-benar. Boleh nggak sih? Boleh, boleh. Oh, jadi boleh ya, benar. Boleh. Kalau pihak imigrasi sih sebenarnya ngelihatnya itu dari dua-duanya dia dilihat gitu loh. Mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil gitu ya kalau nggak salah ya. Jadi itu kalau misal dia melebihi 28 jam, pendapatannya dia sedikit, dia aman. Oke. 28 jamnya misalnya cuma lebih 5 jam mungkin gitu kan, selama 5 jam nggak apa-apa. Tapi kalau dia waktunya itu kurang ya giri-giri lah 24 jam mungkin, tapi pendapatannya dia tuh lebih dari yang dibilang 1.500.000 jam ya. Itu nanti pajaknya dia besar, bayar pajak dia besar. Oke. Dan pihak imigrasi itu udah pasti tahu, oh berarti orang ini over kerja. Kerja overwork ya, oke. Ya, overwork gitu. Oke, baik. Kayaknya kita udah sharing banyak banget ya, Mbak, soal studi di Jepang, khususnya di Akola, gimana cara daftarnya, terus persyaratannya apa aja, terus kondisi sekolah di Akola lagi kayak gimana, dan sampai biaya juga kita udah dikasih bayangan sama Mbak Mona. Mungkin kalau misalkan Minasang hari ini ada informasi yang mungkin masih kurang jelas atau masih ada yang mau tanyain, bisa lebih lanjut tanya ke kontak Fuji Global Lingua ya. Oke. Selanjutnya mungkin berhubung waktunya juga sudah mau ini ya, sudah habis ya Mbak ya. Nanti tadi juga udah ada beberapa pertanyaan, mungkin kita bisa akhiri mungkin ya acara ini ya Mbak ya. Ya, nanti mungkin di lain kesempatan kita bisa berbicara lagi dengan Mbak Mona. Oke, sebelum diakhiri ya, aku pengen ngasih tahu beberapa informasi nih ke Minasang sebelum kita leave meeting. Oke, Mbak Mona juga terima kasih ya atas kesempatannya sudah mau hadir di acara ini. Mungkin Mbak Mona juga lagi sibuk di Jepang ya. Terima kasih banyak ya Mbak Mona. Oh, lagi libur. Oke. Lagi libur hari ini. Malah mau memakai waktu liburnya, maaf ya Mbak. Tapi terima kasih banyak loh Mbak. Ini banyak sekali informasi yang udah diberitahu ke Minasan dan sangat bermanfaat banget. Hai, Minasan, terima kasih ya Mbak. Iya, arigatou gozaimasu. Hai, arigatou gozaimasu. Iya, mungkin untuk Minasan nanti jangan keluar dulu ya, karena saya mau ngasih beberapa informasi nih terkait beberapa program yang ada di Fuji Global Lingua. Selain kita juga bekerja sama dengan Akola Japanese Academy. Kalau misalkan Minasang mau mendaftar ke Akola, bisa melalui Fuji Global Lingua juga. Selain itu ada beberapa sekolah juga nih, kayak misalkan Daiwa atau EHLE atau Nagano Institute, yang bakal juga nanti ada studi fair-nya di kloter selanjutnya. Nanti Minasang bisa tanya-tanya seputar sekolah lain. Mungkin nanti mau menseleksi nih sekolah mana nih ya gitu kan. Oke. Baik, selain ada program studi juga nih, kalau di Fuji Global Lingua itu juga ada kelas bahasa Jepang online nih. Kalau misalkan tadi kan kita sudah tahu nih salah satu persyaratan di mau masuk studi khususnya di Akola, nggak di Akola juga sih, mungkin di seluruh sekolah di Jepang itu perlu kemampuan bahasa Jepangnya yang lebih diutamakan ya. Jadi Minasang kalau misalkan mau meningkatkan kemampuan bahasa Jepangnya, bisa ikut kelas bahasa Jepang online di Fuji Global Lingua. Jadi kita buka mulai dari kelas N5, N4, N3, sama ada kelas Kaiwa percakapan. Tuh kan tadi Mbak Mona juga sempat singgung kalau misalkan percakapan juga lumayan penting ya untuk Arubaito dan untuk wawancara juga. Jadi ada kelas Kaiwa juga atau percakapan, dan kelas Mensetsu atau kelas wawancara yang lebih spesifik untuk melatih Minasang untuk wawancara dengan pihak sekolah di Jepang. Nah, untuk gelombang yang selanjutnya itu kita bakal buka kelas pada tanggal 3 September 2021, dan kita tuh lagi ada promo paket nih. Jadi kalau misalkan Minasang maunya ngambil N5 sekaligus mau N4, itu ada kita promonya. Terus ada misalkan N4 dan N3, atau dari N5 langsung ke N3, N5, N4, N3 itu ada kita promo paketnya. Nah, untuk promo paketnya sendiri Minasang bisa cek langsung di Instagram kita ya untuk promo paketnya, dan kita tunggu pendaftaran Minasang sampai tanggal 31 Agustus 2021. Tapi Minasang kalau misalkan mau daftar nggak pakai paket juga bisa. Kalau misalkan cuma mau belajar N4 aja atau N3 aja atau N5 aja bisa. Langsung dihubungi saja Fuji Global Lingua untuk
detail biaya dan kelasnya. Baik, kalau misalkan selain kelas kita juga lagi ada lomba nih Minasang, lomba menggambar ya. Minasang kalau misalkan ada yang suka menggambar nih terkhususnya anime, itu Minasang bisa menggambar fan art anime dengan memasukkan maskot Fujikun ya atau maskot Fuji Global Lingua. Jadi hadiahnya ini lumayan, hadiahnya adalah kelas bahasa Jepang gratis untuk N5, N4 dan N3 dan ada voucher potongan harga juga. Jadi Minasang yang suka menggambar dan followers Fuji Global Lingua juga di Instagram bisa langsung ikutan lomba ini yang nanti akan kita tunggu karya Minasang sampai tanggal 20 Agustus 2021. Pemenangnya itu lumayan loh Minasang, dapat voucher bahasa Jepang gratis dan voucher potongan kelas bahasa Jepang online. Jadi nanti untuk keterangan lombanya, detail lombanya Minasang bisa cek di Instagram kita juga ya. Oke. Nah, untuk benefit Minasang yang ikut studi fair hari ini juga lumayan banget. Minasang yang ikut studi fair, yang hadir studi fair hari ini bisa bisa mendapatkan kesempatan belajar bahasa Jepang gratis di Fuji Global Lingua dengan catatan 10 pendaftar program studi pertama ke Fuji Global Lingua. Jadi misalkan Minasang mau daftar ke Akola, daftar program studi atau ke sekolah mana yang kerjasama dengan Fuji Global Lingua, daftarnya melalui Fuji Global Lingua dan Minasang akan mendapatkan kesempatan belajar bahasa Jepang gratisnya bersama Fuji Global Lingua. Jadi kita tunggu ya informasi dari Minasang yang tertarik untuk studi ke Jepang bersama Fuji Global Lingua. Ya, sepertinya informasi yang saya mau sampaikan kurang lebih segitu ya. Jangan lupa di-follow juga Instagram Fuji Global Lingua dan di-subscribe YouTube Fuji Global Lingua karena ada konten-konten pembelajaran bahasa Jepang yang Minasang bisa akses dan ada video-video atau konten seputar budaya dan perjepangan. Hai. Mungkin hari ini kita akan akhiri saja studi fair bersama Akola Japanese Academy hari ini. Mungkin nanti di jam 4 jangan lupa ya, nanti kita bakal ada yang dari sekolah lain, nanti saya coba share lagi. Baik, hai Mbak Monasang, terima kasih. Untuk Pak Roni juga, mungkin ada yang mau disampaikan juga Pak sebelum kita tutup? Udah? Udah, terima kasih. Baik. Hai, terima kasih Minasang juga yang sudah hadir hari ini. Mungkin kita akan bertemu di kloter selanjutnya atau di lain waktu. Hai Minasang, ja matane.